Ya Allah, wahai Tuhanku, inna roja'i la yanqati'u anka wa in asaituka. Ya Allah, harapanku darimu tidak akan pernah terputus, dan selalu aku berharap darimu ya Allah. Wa in asaituka, biarpun aku terus bermaksiat. Menyadari dan hendaknya seorang hamba terus seperti itu, menyadari bahwasanya dirinya pernah bermaksiat, tapi hendaknya hati-hati. Jangan sampai dia lupa bahwasanya Allah Maha Pengampun, bergegaslah untuk menuju pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilahi inna roja'i la yanqati. Harapanku tidak pernah terputus darimu ya Allah, harapan pengampunan, harapan kasih sayang. Biarpun aku banyak melanggarmu ya Allah, biarpun aku banyak bermaksiat kepadamu. Kama anna khaufi la yuzayiluni. Begitu juga ya Allah, rasa takut pun tidak pernah meninggalkanku. Wa in ata'tuka, biarpun aku telah patuh kepadamu. Ini gambaran seorang hamba. Gambaran seorang hamba jika bermaksiat, hendaknya jangan sampai menjadikan dia putus asa. Kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba jangan menjadi sebab dia putus asa, lalu tidak berharap pengampunan dari Allah. Maka kalau sudah bermaksiat kemudian putus asa, maka sungguh itu adalah betul-betul nasib celaka yang sesungguhnya. Tapi ada seorang hamba yang dia kepleset dalam kemaksiatan, akan tapi bergegas dia menuju pengampunan dari Allah tanpa menunda-nunda, maka sesungguhnya dosa yang ia lakukan adalah dosa lewat saja. Dan dia menyesal, dia berjanji tidak mengulangi lagi, dan penyesalan yang ia rasakan dengan penyesalan yang sesungguhnya, kemudian berharap kepada Allah pengampunan, mengharap dari Allah pengampunan. Wa kama anna khaufi la yuzayiluni, begitu juga rasa takutmu pun tidak pernah hilang dariku, biarpun aku melakukan kebaikan terus kepadamu. Orang yang sudah pangkat tinggi itu begitu, ibadahnya banyak pun rasa takutnya tetap tidak hilang. Jangan-jangan amalku tidak diterima, jangan-jangan dosaku belum diampuni, sehingga yang tampak dari orang tersebut semakin kuat di dalam melakukan ibadah, semakin takut melakukan kemaksiatan, sehingga orang takwa yang sesungguhnya itu semakin takut. Bukan gara-gara dia semakin taat lalu semakin seenaknya sendiri sehingga mengentengkan kepada Allah, tidak. Justru semakin dia takut kepada Allah, semakin dia patuh, ternyata juga semakin tambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan bahwa antara roja, harapan, dan rasa takut ini bisa kita terjemahkan dengan harap cemas. Berharaplah engkau, tapi jangan kebablasan. Engkau pun harus takut dengan hukuman Allah. Sehingga antara harap dengan cemas, rasa takut dengan roja itu, rasa takut dengan berharap itu harus seimbang. Seimbang setiap saat, dalam setiap keadaan. Jangan sampai pincang. Laksana sayap sebelah tidak akan sampai kepada tujuan. Sehingga orang yang dikuasai oleh rasa takut yang berlebihan tanpa ada harapan, maka ketahuilah dia akan menjadi orang putus asa, berhenti di situ, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berharapnya berlebihan, lupa bahasanya Allah Maha Kuasa dengan menyiksa hambanya, sehingga dia terlena dengan kemaksiatannya, hanya berharap, lalu dia terjumus dalam kehinaan, nggak sampai kepada Allah. Maka keseimbangan di antara duanya ini adalah orang yang sampai kepada Allah. Dia rasa takut, ada harap, ada rasa takut, ada harap. Bahkan hidupnya membuat keseimbangan, menyeimbangkan. Sehingga kalau orang sudah pangkatnya tinggi, kalau ditakut-takuti, kalau kita itu hendaknya, kita pangkatnya orang awam. Orang awam ditakut-takuti tentang neraka dan sebagainya agar kita tidak melakukan kemungkaran. Maka di saat kita ditakut-takuti, agar kita takut. Di saat kita diberi harapan Allah Bang Pengampun, agar kita minta ampun. Itu kelas kita. Dan benar itu kelas. Sehingga perlu kita merenung tentang siksa di neraka yang pedih, hukuman di alam barzah, tidak ada lagi pertolongan. Siksa di neraka itu seperti itu. Kalau seandainya ada orang tersiksa hidupnya di dunia sepanjang masa, kemudian dia masuk neraka, plung begitu, ternyata siksa di dunia tidak ada apa-apanya dibanding siksa di neraka. Diberi rasa takut agar dia merasa takut sehingga menjauh kemungkaran. Orang
awam seperti kita diberi himbauan surga, pengampunan Allah, diberi iming-iming kebaikan agar kita melakukan kebaikan, agar kita berharap. Itu kelas kita. Ternyata ada orang yang kelasnya tinggi, itu ternyata unik mereka. Di saat diberi rasa takut, maka dia semakin berharap Allah akan memberi kebaikan kepadanya. Di saat diberi oleh Allah, diberi harapan, malah diketakutan. Jangan-jangan apa yang aku lakukan tidak diterima oleh Allah. Nah, ini orang yang makannya tinggi, di saat diberi harapan, karena memang sudah stabil dia. Dia stabil, dia ada rasa takut, ada berharap. Maka di saat harapannya mulai berlebih, di saat diberikan harapan, yang kebayang di dalam pikiran, di benaknya adalah di saat jangan-jangan di balik harapan ini adalah istidraj, bukan sebuah kebaikan yang sesungguhnya. Baik, ini adalah pangkat tinggi, dan seorang hamba pun kalau sudah sampai pangkat ini tidak usah ngomong-ngomong, sudah nyampe begitu saja. Di saat membaca ayat adab misalnya, ayat siksa, dia tidak bicara lagi meninggalkan kemaksiatan. Misalnya ada hukumannya orang berzina, hukumannya orang melakukan riba, hukumannya orang ini, orang yang sudah pangkatnya tinggi, di saat ditakut-takut itu sudah, yang ada adalah malah dia berharap, ditakut-takuti berharap. Harapannya apa? Dia tidak berpikir lagi tentang dosa. Kenapa? Memang dia tidak melakukan dosa dia. Jadi nggak kebayang lagi tentang zina, tentang riba, tentang ini. Yang ada badannya apa? Aku akan tingkatkan ibadahku. Jadi ditakut-takuti, dia berada di alam roja, di alam harapan. Ditakuti di alam harapan. Di saat diberi harapan, masya Allah, dia kebaikan terus diberi harapan, kau bisa begini, ridho Allah, surga, amal soleh dan sebagainya. Tapi dia terlintas, ini kalau tidak diterima aku akan hina di hadapan Allah. Takut, sehingga apa? Dia mencari sebab-sebab apa yang menjadikan amal akan hancur, akan aku tinggalkan. Berusaha untuk tidak menggunjing, padahal menggunjing pahalaku habis, menggendengki pahalaku habis. Makanya dia beribadah, tapi ternyata dia takut apa sih yang bakal merongrong ibadahku, sehingga sepertinya dia itu hanya menguatkan ibadahnya, tapi diam-diam dia juga menjauhi kemaksiatan yang menjadikan sebab pahalanya dihabiskan oleh dosa-dosa tersebut. Sebab ada sebagian dosa yang dilakukan seorang hamba tanpa ia sadari, dia telah merongrong kebaikan yang dilakukannya. Dan memang di sana ada kebaikan yang dilakukan seorang hamba yang menghapus dosa-dosa. Lakukan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus dosa-dosa. Itu betul begitu. Maka kalau kita melakukan kejelekan, maka dengan kebaikan, maka ketahuilah kebaikan akan menghapus dosa-dosa. Ya nggak boleh mengentengkan, ya sudahlah saya mau dosa dulu lalu melakukan kebaikan. Enggak begitu maksudnya. Jika seorang hamba pernah melakukan sebuah kesalahan, tanda dia bertobat dari kesalahan tersebut tentu adanya penyesalan. Kemudian ini yang tampak, tanda paling jelas adalah dia melakukan kebaikan, maka kebaikan yang dilakukan menghapus dosanya. Bukan orang yang berkata, olah pagi maksiat sore kan sholat, beres. Pagi maksiat sore sholat, beres. Oh enggak begitu. Dia melakukan maksiatan, kemudian dia menyadari itu sebuah dosa, baru cara bertobatnya adalah melakukan kebaikan. Maka yudhibna sayiat, sehingga kebaikan yang dilakukan akan menghapus kejelekan. Tapi yang ngentengin, dia salah berpikir. Gampang nah, ada dosa, kebaikan penghapus, dosa, kebaikan menghapus. Kok enak banget hitung-hitungan? Kok enak banget? Coba berpikir, dosa yang kamu lakukan pasti diterima tidak oleh Allah? Pasti diterima sebagai dosa. Terus kebaikanmu yang kamu lakukan pasti diterima? Ntar dulu, ikhlasmu nggak ada. Mana bisa menghapus kebaikanmu yang kamu lakukan? Kebaikanmu tidak tulus. Kalau dosamu pasti nggak ada. Wah, dosaku tidak diterima. Maksudnya nggak dianggap. Nah, dosanya jelas-jelas kok. Jadi yang tidak boleh adalah mengentengkan dosa. Kita semua adalah kelas pendosa. Sesaat dengan mata kita, sesaat dengan lisan kita, dengan syahwat kita. Kita kelas awam. Ingat hukuman Allah di sana. Hukuman di dunia masih sederhana, sehingga seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi agar dirajam karena dia telah berzina, dan akhirnya dirajam dan mati saat itu. Dia lebih senang diseksa di dunia daripada di akhirat, karena seksa di akhirat sangat pedih. Seksa di akhirat sangat pedih.
Dan kita pun tidak harus minta diperlakukan seperti itu, akan tapi cukup sekarang menyesali dosa dengan serius. Tanyakan berapa tetesan air mata penyesalanmu karena dosa yang pernah engkau lakukan, hai hamba Allah. Air mata yang tidak bisa ditahan di saat kita sendiri asyik dengan Allah, lalu kita ingat dosa-dosa, derai air mata membasahi pipi. Karena dosa, bukan tangis yang dibuat depan orang action, karena ada kamera barangkali di sana. Bukan itu. Tangis yang spesial di saat pintu kita kunci, kemudian kita ingat kejadian dosa-dosa masa lalu, dan tidak usah bercerita esok hari kepada istri, tidak usah bercerita esok hari kepada suami kalau semalam aku menangis. Bukan itu, akan penyesalan yang akan mengundang penyesalan. Dan jika betul penyesalan yang ada di hati kita, sungguh Allah Maha Kasih, tidak akan kita melihat dosa itu lagi, karena sesal itu sendiri ada siksa yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk dihapus dosanya. Maka kalau tidak ada sesal berarti belum dihapuskan apa? Allah belum siksa di dunia. Menyesal itu menyesal. Anda punya uang hilang, menyesal itu siksa, sedih. Begitu juga seorang melakukan maksiat, dia menyesal, itu siksa, artinya penghapus dosa dengan penyesalan itu. Menyesal enggak, berhayal diampuni oleh Allah. Dan untuk menyesal harus kita hubungkan dengan hukuman akibat daripada dosa yang dilakukan. Zina, minum, makan riba, orang fakir kemudian makan riba saja dia perlu menangis kok. Bagaimana orang usahanya banyak, kenapa milih yang riba? Seorang yang masih berjaga atau perawan melakukan kehinaan zina, itu aja harus menangis. Bagaimana orang yang sudah punya halal kadang kepleset dalam urusan kehinaan? Dan hari ini banyak terjadi yang demikian itu karena sedikitnya penyesalan. Dan sedikitnya penyesalan itu karena kerasnya hati. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri, karena selama ini memang tidak dekat kepada Allah sehingga seorang hamba kepleset dalam keharaman yang besar. Setelah itu tidak mau menyesal. Kenapa? Keras hatinya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hukuman di dunia, mukadimah hukuman di akhir. Tapi penyesalan yang Allah rasakan tampak hukuman di dunia, tapi sesungguhnya itu adalah penghapus dosa. Nah, ini yang akan mengangkat kita, akan percepat kita menuju pada Allah, adanya penyesalan. Tapi penyesalan dibarengi dengan harapan. Kita menyesal akan dosa, hukumannya pedih, kemudian kita tumpangi dengan harapan, kita naiki kendaraan harapan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang mulia yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ahli surga kan bukan saja orang yang keadaannya baik-baik saja. Bisa saja keadaannya tidak baik tapi dia punya penyesalan dalam hidupnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian semuanya menuju surga, menuju pengampunan Allah, surga yang sangat luas yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu orang bertakwa cirinya bagaimana? Ada yang surah berderma alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, dia orang sering berderma dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kemudian dia menjaga amarah, emosi, dendam dan seterusnya. Ternyata yang terakhir disebutkan walladzina idza fa'alu fahishatan, mereka yang pernah melakukan kekejian, adzalamu anfusahum, berbuat zalim pada dirinya sendiri dengan kemaksiatan yang dilakukan, tapi dzakarullah, bergegas ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, mohon ampun kepada Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan dia tahu tidak ada yang mengampuni kecuali Allah. Artinya pendosa pun punya kesempatan masuk surga, cuman syaratnya sederhana, pastikan diri kita menyesal. Dan kalau kita belum menyesal dengan serius akan dosa kita, ayo kita berusaha banyak melakukan kebaikan yang lainnya, istighfar yang banyak, sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita biasa dengan dosa lalu tidak menyesal. Pastikan diri kita, jika penyesalan kita tertunda, nggak menyesal-nyesal. Ada orang nyesalnya kalau diingatkan. Kalau orang serius melakukan kemaksiatan, detik ini, detik berikutnya dia sudah menyesal. Ada nyesal yang kalau diingatkan lama-lama, berarti memang keras hatinya. Disadarkan, diingatkan baru menyesal. Pecah tangisnya setelah 1 tahun. Tidak. Allah Maha Kasih, hamba Allah. Jangan menunda penyesalan. Kalau ternyata penyesalan kita ini adalah kok lambat, sebetulnya kita adalah tidak disayang oleh Allah. Cari apa kesalahan kita. Mungkin dengan ibundamu
kita durhaka. Mungkin dengan suamimu telah khianat, mungkin dengan istrimu telah zalim, mungkin cari sebab apa kok aku tidak menyesali, ada apa? Aku berdosa, kenapa tidak menyesal? Aku melakukan kesalahan, kenapa kok susah menyesal? Mungkin durhakaku pada ibundaku menjadikan sebab aku sengsara di akhirat. Mungkin durhakaku pada suamiku, mungkin zalimku pada istriku. Dan semua kezaliman, kejahatan yang dilakukan seorang hamba mengeraskan hati tadi. Adzulmu dzulumat fil akhirah, di akhirat dimukaddimai dengan kegelapan saat ini. Sehingga digambarkan satu dosa yang dilakukan seorang hamba itu seperti titik noda hitam. Turatul fitnatu 'alal qulubi kal hasir ya'udan 'uda. Fitnah dosa itu akan nempel di hati laksana pintalan tikar. Jadi tikar itu sebelum dipintalkan hanya selembar-selembar kecil, gak akan bisa menutup. Akan tapi setelah dipintal menjadi tikar lebar, bisa pakai duduk. Ibaratnya noda hitam akan menitik di dalam hati, yaitu noda dosa. Kalau kita tidak segera biasa mohon ampun, maka noda akan tambah noda menjadi hati gelap. Kalau sudah hati gelap, lihat mendengar tausiah tidak tersentuh hati, bermaksiat pun tidak bersedih hati, melakukan kebaikan pun setengah hati. Ini perlu koreksi. Sehingga para kekasih Allah, di saat tidak bisa bangun malam sekali saja, paginya dia bingung mikir apa sih kesalahan. Imam Abu Yazid Al-Bustami atau salah satu minas sholihin tidak bangun malam, lalu pagi harinya dia berpikir dosa apa yang aku lakukan. Dia mencari, harus istighfar secara khusus. Rupanya dia ingat kemarin memang ada orang datang kepadaku, kemudian dia minta kepadaku, aku tidak memberi kepadanya. Hanya aku berkata dalam hati, orang keker gagah perkasa kok minta kepadaku. Dia menyesal telah suudon sama orang. Gara-gara gitu takut ya. Jadi rupanya ada orang minta, kelihatan keker, minta uang. Dia hanya nggak ngasih, cuman prasangka orang keker. Di dalam hati orang keker begitu kok minta, menjadi sebab malam harinya diuji oleh Allah dengan tidak bangun malam. Maka kita pun ayo bergegas. Kalau memang ternyata penyesalan kita itu lambat, ingat ibundamu. Kalau punya ibunda, jangan-jangan kita telah melakukan kesalahan pada ibu kita. Selagi penyesalan tidak segera tumbuh, berarti kita akan terus terseret dalam kehinaan. Mungkin suami, pengkhianatan apa yang selama ini terjadi padaku? Dosa apa kepada suamiku? Dosa apa kepada istriku? Kezaliman anak-anakku dan seterusnya. Itu upaya untuk membersihkan hati, agar hati bisa melihat itu kemaksiatan lalu kita menyesal, melihat kebaikan lalu kita mudah mengikuti kebaikan tersebut. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah memudahkan kita menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekuatan rasa takut kita tinggi untuk mengerem kita dari segala kehinaan, dan semoga harapan kita juga kuat sehingga memacu kita untuk melakukan beragam kebaikan, sehingga dengan dua sayap rasa takut dan harap ini kita cepat meluncur kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.